Oke, apa sih pakan terbaik untuk Cana limbata progresan di sini? Apakah cacing, ulat hongkong, ataupun sutra, ataupun pelet? Nah, jadi di video ini kita penjelasannya. Selamat datang di Limbata Rovers. Mungkin teman-teman di sini ada yang lagi ngekip limbata atau progres baby limbata. Pengen limbatannya cepet gede, pengen limbatannya gondrong, pengen limbatannya cepat mutasi warna, ataupun pengen limbatannya galak. Nah, di video kali ini saya mau coba bahas soal pakan Cana limbata terbaik. Ini sesuai pengalaman saya yang sudah saya coba dan udah saya lihat sendiri hasilnya. Jadi yang pasti kini versi pulang akuatik. Dalam memelihara dan merawat Cana, pakan ini termasuk salah satu faktor penting karena ini menentukan progres Cana kita juga nantinya ataupun Cana limbata. Jadi gak ada salahnya teman-teman yang baru belajar ngekip Cana limbata ataupun pemula belajar juga soal pilihan pakan baik dan cocok buat Cana kalian, supaya nanti hasil progresnya pun bisa sesuai sama apa yang kalian pengen. Jadi jangan kalian skip apa yang saya jelaskan supaya teman-teman semua paham sama penjelasan saya dan dapat manfaatnya. Dan saya juga sendiri, saya pun pemula ataupun masih belajar. Kita sama-sama belajar di video kali ini ya guys. Yang pertama mau saya bahas kali ini adalah ulat hongkongnya. Di sini kita mendapatkan ulat hongkong ini gampang sekali ataupun mudah sekali didapatkan di toko pakan burung pun ada. Salah satu pakan itu termasuk yang gampang dicari karena banyak dijual. Cocok buat ngelatih respon limbata karena mengambang dan aktif bergerak di atas permukaan air. Ya cukuplah kebutuhan protein dari limbata kita. Ulat hongkong pun ada kekurangannya, itu pun cepat bikin air kotor terutama di bagian permukaan. Sisa yang tidak bisa dicerna itu pun di permukaan ataupun mengambang. Itu yang pertama. Kekurangan kedua adalah ulat hongkong ini hampir gak efek buat tampilan limbata kita. Jadi gak terlalu ngaruh dari segi progres warna, ketebalan rim ataupun gondrongnya, itu enggak terlalu kelihatan efeknya di limbata kita. Oke, maaf karena tadi ada orang jualan perabotan, jadi maaf rame itu guys ya. Sekarang kita lanjut ke jenis pakan yang kedua, yaitu cacing tanah. Buat kelebihannya sendiri, mungkin ini termasuk pakan dalam tanda kutip pakan murah karena bisa kalian cari sendiri dan punya banyak manfaat. Contohnya buat nyembuhin limbata sakit atau limbata yang sobet ataupun yang kena finrut. Itu paling cepat pakan cacing tanah karena proteinnya tinggi. Terus buat pertumbuhan pun cepat karena itu tadi, cacing tanah ini adalah pakan hidup yang proteinnya tinggi banget. Kalau bahas kekurangannya sendiri, mungkin bikin cepat air keruh karena cepat cerna dan jadi banyak kotorannya. Terus dari segi tampilan ini bisa bikin ikan gemuk, jadi kurang kelihatan profesional bodinya. Selanjutnya kita bahas cacing sutra. Ya kalau secara manfaat sebenarnya hampir sama kayak cacing tanah. Cuma mungkin kalau cacing sutra ini lebih cocok buat teman-teman yang breeding bata atau baby limbata yang ukurannya kecil-kecil. Cacing sutra ini cocok buat uses atau progres ukuran baby limbata karena baby yang dikasih makan cacing sutra ini pertumbuhannya relatif lebih cepat daripada jenis pakan yang lain. Dan sangat cocok juga untuk baby ukuran kecil karena ukuran cacing sutra sendiri kecil-kecil. Jadi mungkin kalau baby yang masih belum bisa makan cacing tanah yang ukurannya lumayan gede, ya dikasih makan cacing sutra dulu. Kalau kekurangannya sendiri mungkin cacing sutra ini susah dicari, dan walaupun teman-teman beli cuma buat
ngasih makan 1 atau 2 ekor ikan itu makan bebas hebat, karena cacing sutra ini enggak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi lebih cocok buat kasih makan berayak yang jumlahnya banyak supaya bisa langsung sekali habis. Selanjut kita bahas pelet. Ya, pelet mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu, dan saya sendiri juga pakai pelet yang buat pakan harian baby limbata saya. Ada macam-macam jenis pelet di pasaran. Kebetulan yang saya pakai buat prokes limbata saya ini pelet premium brew dan sama red. Saya pilih itu supaya membantu warna dorsal juga sambil bikin pekat warna rimnya. Dan selain bantu progres warna, pakan ini juga yang sehat buat limbata karena mengandung protein nutrisi yang emang diinformasikan buat ikan hias termasuk limbata kita juga. Dan beda sama pakan hidup, pelet ini nggak bikin air tank kita cepat kotor atau cepat keruh. Kalau mau bahas kekurangan dari pelet itu sendiri, mungkin limbata itu sendiri mungkin kalau kelebihan yang full dikasih pelet itu cenderung lebih lambat pertumbuhan ukurannya dibanding sama limbata yang dikasih makan pakan hidup. Kurang lebih gitu, paham ya teman-teman? Kalau pengalaman saya, pakan terbaik buat limbata itu sendiri kombinasi dari pakan tersebut, yaitu pelet dan pakan hidup. Karena kalau mutlak pelet ya kurang bagus, ikannya kurang sehat. Kalau full pakan hidup ya progres warnanya enggak ngejar. Ya seperti yang biasa udah jelasin tadi kan, tiap pakan itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi saran saya, kalau pengen hasil yang terbaik, jadi kombinasikan aja jenis pakan yang tadi disesuaikan sama kebutuhan supaya hasilnya juga maksimal. Tinggal diselang-seling nih pemberiannya, dan jangan lupa diatur porsinya. Tapi kalau teman-teman sekedar pengen tahu tanpa target porsi tertentu, ya sebenarnya ulat Hongkong aja udah cukup. Jadi ya terserah kalian. Sedikit tambahan juga nih teman-teman, atau mungkin teman-teman ada yang penasaran atau ada yang nanya, kenapa kalau udang premium atau maggot premium itu nggak masuk di list ini? Ya karena, kita balik lagi karena kita bahas baby limbata. Kalau udang sama maggot ya kurang cocok untuk ukurannya sendiri, masih kurang cocok untuk pakan baby jana limbata. Karena yang saya bahas itu yang 9 cm ke bawah itu masih baby, kalau udah 10 cm ke atas itu bukan baby jana limbata lagi. Karena ikan udah remaja atau udah ya seumuran 15 tahunan gitulah. Semoga teman-teman bisa menghayati manfaat dari video ini. Jadi kalian jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan tidak ketinggalan lagi ya guys ya.